Sistem pertahanan udara Israel Iron Dome mengalami kerusakan. Rudal untuk mencegat serangan musuh malah berbalik jatuh ke area perumahan. Ya, Iron Dome yang selalu dibanggakan Israel, pemirsa, ternyata rudal pencegat ini berbalik meluncur saat mendeteksi rudal masuk ke wilayah Israel. Dan alih-alih mampu mencegat serangan rudal, sistem pertahanan udara Israel ini malah mengalami kerusakan. Rudal pencegat di Metula, Israel Utara mengalami malfungsi, error saat mencegat rudal balasan dari Lebanon. Setelah meluncur, rudal pencegat malah jatuh ke kawasan permukiman di Metula. Sistem ini sejatinya dirancang khusus mencegat rudal atau roket jarak pendek, mengingat kawasan Metula sangat dekat dengan perbatasan Lebanon. Sistem ini digunakan secara intensif untuk menghalau serangan-serangan rudal Hizbullah. Korps Garda Revolusi Islam Iran, IRGC, menembak jatuh sebuah drone militer Amerika Serikat. Pemerintah Iran menyatakan drone tersebut memasuki wilayah teritorial Iran dan berhasil dihancurkan oleh sistem pertahanan udara. Korps Garda Revolusi Islam Iran, IRGC, merilis sebuah video yang memperlihatkan drone milik Amerika Serikat jenis MQ-1 Predator berhasil ditembak jatuh. Pemerintah Iran menyatakan drone milik Amerika tersebut terdeteksi memasuki wilayah teritorial udara dan perairan Iran. Atas peristiwa ini, pemerintah Amerika Serikat lewat United States Central Command atau CENTCOM menyatakan untuk melakukan serangan balasan terhadap radar serta sistem pertahanan udara Iran di sekitar Garuk dan Pulau Hes. Amerika Serikat mengklaim jika drone miliknya beroperasi di perairan internasional dan bukan di wilayah teritorial Iran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan akan menyerang Beirut secara besar-besaran. Hal ini memicu kepanikan warga Beirut dan memicu gelombang eksodus masif di Lebanon. Senin pagi, warga kawasan Dahiyeh Beirut, selatan Lebanon panik. Mereka mengemasi barang berharga milik mereka dan berhamburan mengendarai kendaraan. Warga berbondong-bondong menuju keluar kota meninggalkan Beirut. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan IDF untuk segera menyerang Beirut. Netanyahu juga memerintahkan Beirut segera dikosongkan sebelum serangan dimulai. Perintah serangan ke Beirut pun memicu kepanikan warga. Kemacetan di seluruh titik jalanan keluar kota Beirut. Gelombang eksodus ribuan kendaraan roda 4 dan roda 2 memadati jalan raya. Bahkan sejumlah mobil bak terbuka terlihat mengangkut barang milik warga. ما يفكر نتنياهو ولا يفكر ترامب انه بس بلبنان انه الضاحيه انه هو انتصر. نحن بنطلع اليوم وبنرجع بنطلع بكره واللي بعده بنضل نطلع من اليوم لاخر يوم بحياتي بضل اطلع وما يفكر انه انتصر. انا فدا هالبيئه وفدا هالخط لاخر يوم ولاخر نفس. مخططين انه يا رئيس الدولة اللي تساعدني ومقدم على كثير جمعيات وما حدا ساعدني ابدا وشايف انت الوضع كيف انا هي سو انا لا ما عندي حدا هون ابدا او يسافروني. Warga pun mendirikan tenda di sejumlah lokasi, khawatir keselamatan diri mereka terancam jika Israel menyerang Beirut. Sementara itu, Israel telah menetapkan garis kuning di Lebanon Selatan untuk mencegah penduduk kembali ke daerah yang telah diduduki. Tindakan Israel ini mengindikasikan mereka akan memperluas daerah pendudukan ke Lebanon setelah Palestina. Sementara itu, Iran menegaskan gencatan senjata di Lebanon menjadi syarat yang tidak terpisahkan dalam kesepakatan damai yang ditawarkan Iran kepada Amerika Serikat. و کماکان تأکید داریم بر این نکته که آتش بس در لبنان بخش لاینفک هر گونه آتش بس و هر گونه توافق نهایی برای خاتمه جنگ هست. این فقط رژیم صهیونیستی نیست که مرتکب نقض آتش بس داره میشه به این شکل گسترده. آمریکا هم در منطقه ما نمونهش رو همین امروز عرض کردم مرتکب نقض آتش بس داره میشه. اضافه بکنید به این نقض آتش بس تداوم راهزنی دریایی و تعرض به کشتیرانی تجاری ایران که خود هم نقض آتش بس است و هم مصداق اقدام تجاوزکارانه علیه ایران.
4 tentara militer Israel dilarikan ke rumah sakit di Haifa setelah menderita luka serius dalam pertempuran sengit melawan Hizbullah di Libanon. Evakuasi keempat tentara Israel dilakukan menggunakan helikopter. Keempatnya terluka dalam perluasan operasi darat Israel ke arah Kastel Beaufort, wilayah terdalam yang berhasil ditembus Israel dalam 2 dekade terakhir. Eskalasi ini memicu gelombang pengungsian masif yang melibatkan 1 juta warga Libanon. Serangan ini menjadi bukti tuduhan Libanon kepada Israel yang menerapkan taktik pembumi hangusan terhadap Libanon. Sebaliknya, tentara Israel panik berlarian usai drone perlawanan dari pejuang Hizbullah meledak di dekat Beit Hillel, Israel Utara. Tak hanya itu, 4 warga Israel juga dilaporkan terluka akibat serangan pesawat tak berawak. Tentara Israel panik berlarian usai drone perlawanan dari pejuang Hizbullah meledak di dekat Beit Hillel, Israel Utara. Tak hanya itu, 4 warga Israel juga dilaporkan terluka akibat serangan pesawat tak berawak yang terjadi pada hari Minggu. Tim medis mengevakuasi korban luka ke rumah sakit terdekat. Petugas kepolisian juga masih berjaga di lokasi mengamankan sebuah kendaraan yang hancur. Laporan yang diterima bahwa sebuah drone Hizbullah yang bermuatan bahan peledak menghantam lokasi tersebut. Kejadian ini terjadi bersamaan dengan perebutan kastil strategis oleh pasukan Israel dalam invasi ke Lebanon yang sedang berlangsung. Kerusakan parah terjadi di sekitar rumah sakit Jabal Amel Tire, Libanon Selatan pada hari Senin waktu setempat akibat serangan udara Israel. Serangan itu menghantam bangunan permukiman dan area parkir di dekat rumah sakit. Israel serang rumah sakit Libanon. Kita lihat pemirsa gambarnya. Bangunan-bangunan yang hancur. Rekaman video ini menunjukkan pemandangan kehancuran setelah dugaan serangan udara Israel di sekitar rumah sakit Jabal Amel di Tiris, Libanon Selatan. Bangunan yang hancur, kerusakan di mana-mana. Toko-toko terlihat sudah tidak ada bentuknya ya. Rata dengan tanah. Sementara tim ambulans dan penyelamat dikerahkan ke lokasi kejadian dengan alat berat bekerja membersihkan puing-puing dan membuka kembali jalanan. Pemirsa, rekaman ini menunjukkan kerusakan di dalam rumah sakit Jabal Amel, sementara staf medis terus merawat korban luka dan membersihkan puing berserakan di koridor rumah sakit juga. Media lokal dilaporkan bahwa beberapa orang tewas dan 23 orang luka-luka dalam serangan yang menghantam sebuah bangunan tempat tinggal dan tempat parkir di dekat rumah sakit Jabal Amel. Listrik padam di unit perawatan intensif dan kerusakan pada infrastruktur rumah sakit. Selain rumah sakit, salah satu bangunan di Libanon juga tidak luput dari sasaran serangan Israel, yakni restoran mewah milik seorang chef sekaligus selebgram ternama asal Libanon. Ya, serangan dan peperangan selalu mengakibatkan korban dari sipil. Akun restoran Ark Al-Mauluk milik chef Hussein Fayyad mengunggah foto udara bangunan restoran sebelum dan sesudah serangan Israel. Kita lihat bangunan yang sangat indah dilengkapi kolam renang dan pelayanan yang juga sangat luar biasa. Ini semua tinggal kenangan karena sudah rata dengan tanah setelah diserang Israel. Restoran yang juga resort ini menjadi salah satu bangunan paling ikonik di wilayah Libanon. Kehancuran terletak di kawasan Wadi Al-Hajir menjadi kehilangan besar yang tidak hanya memukul sektor pariwisata lokal, tapi juga menyisakan duka mendalam bagi misi kemanusiaan di tengah kecamuk perang. Konflik berlangsung, restoran Ark Al-Muluk dikenal luas karena kedermawanannya dalam menyediakan ribuan paket makanan gratis bagi keluarga-keluarga Libanon yang terlantar dan mengungsi dari rumah mereka.